Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya dekat banget sama banyak dari kita nih. Yup, krisis seperempat abad atau yang sering kita sebut quarter life crisis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, kok kayaknya semua orang udah punya peta hidupnya ya, sementara kita di sini masih aja bingung, abis ini ngapain ya? Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian, ini tuh wajar banget. Nah, perasaan galau campur aduk itu ternyata ada namanya loh, quarter life crisis. Jadi ini tuh beneran fase psikologis yang diakui di mana kita mulai mempertanyakan segalanya. Mulai dari kerjaan, hubungan, sampai sebenarnya aku ini siapa sih? Anggap aja ini reaksi normal pas kita dilempar dari masa remaja ke dunia orang dewasa yang gitu deh. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi yuk. Kenapa sih fase ini bisa berasa berat banget? Jawabannya simpel. Karena tekanan yang kamu rasain itu beneran ada. Ini bukan cuma perasaan galau-galauan biasa. Ini nyata. Coba lihat deh pemicu-pemicunya. Ada soal karir yang nggak pasti, harus sudah mandiri secara finansial, belum lagi ekspektasi dari keluarga dan lingkungan. Terus, nah ini dia, media sosial. Kita jadi terus-terusan ngebandingin behind the scenes hidup kita sama highlight reel orang lain. Padahal, kita sendiri aja masih dalam proses nyari jati diri. Berat kan? Nah ini nih yang menarik banget, ada datanya loh. Lihat deh angka ini. Sebuah studi di tahun 2020 nemuin kalau 74% pemicu KLC itu datangnya dari cemas soal kerjaan dan karir. Jauh banget di atas faktor-faktor lain. Jadi kalau kamu paling pusing mikirin karir, itu wajar banget. It's a shared experience. Dan data tadi, jadi kerasa banget nyatanya pas kita baca kutipan ini. Ini dari seorang anak muda umur 22 tahun. Bingung lulus mau kerja apa. Khawatir, cemas, takut. Wah, ini benar-benar nangkep inti masalahnya kan? Kebingungan, kecemasan, rasa tertekan sama tuntutan, tapi di sisi lain masih ngerasa bergantung. Ini suara asli dari orang yang lagi ngalamin langsung. Poin pentingnya adalah, semua tekanan dan kebingungan ini tuh bukan cuma soal perasaan aja. Ini efeknya bisa nyata banget dan serius ke kesehatan fisik dan mental kita. Lihat deh daftar ini. Ini yang dipertaruhkan. Stres yang terus-terusan itu bisa jadi pemicu kecemasan kronis, depresi, sampai burnout. Pola tidur dan makan jadi berantakan, bahkan sampai muncul gejala fisik kayak sakit kepala. Jadi kalau kita cuekin aja krisis ini, dampaknya bisa jangka panjang banget buat kesehatan kita. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Selalu ada jalan keluar. Krisis ini nggak harus jadi akhir dunia. Justru ini bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana caranya kita bisa mulai nemuin kompas buat diri kita sendiri. Oke, ini dia nih, toolkit praktisnya. Pertama, dan ini paling penting, stop ngebandingin diri. Perjalanan tiap orang itu beda-beda. Fokus aja sama jalanmu sendiri. Terus, ubah rasa ragu itu jadi aksi. Nggak perlu besar, mulai dari langkah kecil aja. Coba deh, renungin lagi, apa sih yang benar-benar penting buat kamu, bukan buat orang lain. Dan yang gak kalah penting, bangun lingkungan yang positif dan jangan takut buat nyoba hal-hal baru. Siapa tahu kan, di situ kamu nemu jawabannya. Selain langkah-langkah praktis tadi, kadang kita juga butuh masukan dari luar kan? Nah, ada beberapa buku keren banget yang bisa jadi semacam pemandu di perjalanan ini. Anggap aja ini teman ngobrol kamu dalam bentuk buku. Yang pertama, kalau kamu butuh peta yang praktis dan didukung sama riset, coba baca The Defining Decade dari Meg Jay. Dia seorang psikolog klinis yang bilang kalau usia 20-an itu dekade paling menentukan. Di buku ini isinya saran-saran konkret buat memaksimalkan dekade ini, baik soal kerjaan, percintaan, sampai perkembangan otak kita. Berikutnya, kalau yang kamu butuhin itu lebih ke perubahan cara berpikir, nah, buku dari Brianna Wiest ini, 101 Essays That Will Change the Way You Think, mantep banget. Buku ini ngajak kita buat fokus ke purpose atau tujuan, bukan cuma ngejar passion sesaat. Plus, ada banyak tips buat ngelola pikiran negatif dan ngelepasin ekspektasi-ekspektasi yang nggak realistis. Nah, yang terakhir, buat yang suka pendekatan yang lebih visual, artistik, dan jujur, Am I There Yet? Karya Mary Andrew ini indah banget. Isinya itu kumpulan ilustrasi sama esai-esai pendek yang jujur dan kadang lucu tentang lika-liku jadi dewasa. Bacanya tuh kayak lagi ngintip buku harian temen kamu yang super kreatif dan relatable. Oke, kita udah lihat tekanannya, dampaknya, sampai solusinya. Jadi, apa sih intinya? Nah, ini bagian yang paling penting, kita perlu mengubah cara kita melihat krisis ini. Dan kalimat di layar ini benar-benar merangkum semuanya. Kena quarter life crisis itu bukan berarti kamu gagal atau ketinggalan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya.
Ini tuh sinyal kuat kalau kamu udah siap buat tumbuh. Ini tanda kalau kamu sadar dan mulai berani nanya, bener gak sih ini jalan yang aku mau? Ini adalah sebuah undangan untuk bertumbuh. Jadi sebagai penutup, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Krisis ini ngasih kamu jeda, sebuah kesempatan buat berhenti sejenak, dan dengan sadar milih langkahmu selanjutnya. Pertanyaannya adalah, perjalanan seperti apa yang mau kamu ciptakan buat dirimu sendiri? Jawabannya ada di tanganmu.